Udah, Bu. Udah Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak dosen, kami presentasi dulu atau Bapak ingin absen? Saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya presensi aja dulu ya karena saya situasi lagi di luar nih. Saya presensi dulu ya, ambil ini langsung pemaparannya. Siapa tadi? Bu Chandriani, Indri, Utia, Asriani. Saya presensi dulu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Heri Hadir Irawan. Bapak. Hadir Pak. Sudah. Agam Muhammad Saril. Saril. Hadir Bapak. Oke. Ril, kalau bisa namanya diganti, Ril. Jangan dikasih turun. Siap, maaf Pak. Lupa. Siap. Ya. Nama jelas, panjang. Sesuai di presensi Agam Sahat Muhammad Saril. Weni Mulyani. Hadir, Bapak. Ya, oke, sudah. Utia. Hadir, Bapak. Utia. Hadir. Oke, sudah. Nia Hadir, Kurnia Pak. Sari. Hadir, Sudah, Pak. Nia. Bu. Iya, oke, Nia, sudah, Pak. Sudah, Nia. Agestini, Ages. Hadir, Pak. Ya, sudah. Widiani. Hadir, Pak. Ya, sudah. Sepia. Hadir, Pak. Ya, sudah. Dian Hildayati. Dian nggak ada, Dian. Tolong Bu, dadah. Dian ada nggak, Pak Maruf? Dian. Tadi mah ada. Coba saya tahu nih. Coba di partisipan ada nggak? Kalau di ini mah ada Pak. Di partisipasi mah. Di partisipasi ada ya? Kemana dia Ya, tuh? Pak. Hah? Dian mana? Nggak ada nama Dian nih. Oh, dia enggak. Tadi mah ada. Ke Dian peta kali Hildayati. Pak. Belum masuk, Pak. Kemungkinan. Kemungkinan apa? Ke pental. Pendal Pak. Nanti masuk lagi mungkin. Ini udah 5 menit nih, nanti ini. Kasih tahu, Pak Saril. Siapa Pak? Adnan Maruf. Adnan. Hadir. Ya. Chandriani. Hadir, Pak. Hadir. Ya, sudah Bu. Sarni Puspitasari Silaban. Hadir, Pak. Ya. Asriani Faradita Aritonga. Hadir, Bapak. Ya. Juniarsi. Hadir, Pak. Ya, sudah. Anissa Semendawai. Anissa. Tidak Anissa hadir, ada nggak? Pak. Tidak hadir Pak. Tidak Oke, masuk, terima Pak. kasih. Ya, terima kasih. Eni Kristina. Eni. Hadir, Pak. Ya, sudah. Salsabila. Salsa. Hadir, Pak. Tangannya dada, Sal. Hadir, Pak. Ya. Raden Ayu Kusuma Wilis Kusuma. Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Ya, sudah. Uji Lindayani. Uji. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, sudah. Dimas Prabowo. Hadir Dimas. Pak. Hadir Pak. Oke. Ya, sudah. Ibatullah Jada. Ya, Ya, Pak. oke, sudah. Nasruddin. Hadir Pak. Hadir. Hadir Ya, Pak. sudah. Femia Sagitavia. Femia. Ada ya? Femia? Hadir. Ya, sudah. Subah Eha. Subah. Iya, Pak. Hadir, Pak. Ya, sudah. Baik, Yuni Trias Mustika. Hadir, Baik. Bapak. Hadir. Ya, sudah. Indriyani Dia Puspitasari. Indri. Hadir, Pak. Itu pakai Zoom meeting, nggak ada namanya. Oh iya, Pak. Indri. Maaf. Iya. Nama panjang. Jangan IDP. Ya. Maaf, Pak. Maaf. Iya, jangan IDP. Mulyana. Hadir, Bapak. Ya, sudah. Titik Subukti Setiawati. Titik. Hadir, Pak.
Ya, sudah. Ulfa Nur Khalifah. Ulfa. Saya Pak hadir. Hadir Pak. Ya, sudah. Wardana. Wardana. Ya, oke, sudah. Agung Ramadan. Agung. Hadir Pak. Ya, oke, sudah, Bu. Sudah. Nandisa Lucy Novitasari. Hadir Pak, hadir. Ya, sudah. Aska Sabili Salam. Aska. Hadir. Nandisa kenapa langsung dimatiin kameranya Nandisa? Hadir, Pak. Ya, sudah. Kameranya kalau bisa jangan dimatikan. Nanti itu pengaruh sama ini. Siap. Ya. Rafita Sari. Hadir Pak. Ya. Anita Raya. Hadir Pak. Ya, sudah. Adli Ramli Al Hasain. Adli. Hadir Pak. Adli. Ya, Hadir, sudah. Adli. Sudah. Fatimah Asjahra. Hadir Fatimah. Ya, sudah. Hikman Ainun Nabilah. Hadir Pak. Ya, sudah. Jihan Hafifah. Jihan. Hadir Pak. Ya, sudah. Otsli Marbun. Hadir Pak. Ya, sudah. Hadir Pak. Sudah saya contoh. Eka Setiawati. Hadir Pak. Oke, sudah. Rodo Togar Simanjuntak. Rodo. Hadir. Ya, sudah. Elis. Ya, sudah. Elis Mulisa. Elis. Iya Pak. Hadir Pak. Ya, sudah. Hadir Pak. Sulistio Pak. Sudah saya ini. Sulistio Palupi. Hadir Pak. Ya, sudah. Oke, sudah. Ahmad Ruslan. Ahmad Ruslan. Ahmad. Ini nggak ada ya, Ahmad Ruslan mana? Ahmad Ruslan ada nih, buka kamera nih. Ahmad? Di partisi ada. Iya, saya Ada, ngeliat. Pak. Iya, tapi ini dia hidup kamera sama. Maaf Pak, hadir mic-nya Pak, hadir tapi- Pak. Kendala Ada, Pak. mikrofon Pak. Hadir. Oh, iya, sudah. Maaf Pak. Iya. Haji Kera Ramadhani. Hadir Haji Kera. Pak. Hadir. Ya, sudah. Hadir. Hasanah. Hadir. Ya, sudah. Hadir. Sudah, Bu. Muhammad Fathar Rizal. Hadir, Pak. Ya, sudah. Ya, jadi dilanjut presentasinya. Bapak punten, maaf Dian Hidayati baru bergabung tadi lagi di jalan ini Pak, kamera saya tuh Pak. Baru bisa masuk, lagi sambil nyetir punten pisan Pak. Iya. Saya maafin kali ini. Makasih Bapak, lagi nyetir soalnya tadi baru masuk. Iya. Ini saya udah contohin. Ya, makasih banyak Bapak. Ya. Dilanjut bagi yang presentasi. Ya, jangan lupa ntar yang mau bertanya, yang mau nyanggah semua, tulis di kolom chat juga ya, sama raise hand. Dan juga di chat ya, di kolom chat pertanyaannya buat nanti bisa resumenya bisa dilihat oleh yang kelompok pemateri ini. Dilanjut Bu Asriani CS. Baik. Dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Rinovian. Kalau begitu, akan saya buka terlebih dahulu ya sebelum presentasi kelompok kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak baru. Waalaikumsalam Kan terima sih. warahmatullahi Iya, baik. Selamat siang Bapak Ibu hebat sekalian. Sebelum saya memperkenalkan topik apa yang akan kami presentasikan dan juga anggota dari kelompok 7 dalam makalah geografi kali ini, izinkan saya untuk berpantun ria terlebih dahulu ya, biar kita semangat nih ketika siang menjelang sore ini. Bu Astri buka video dulu, buka kamera. Kameranya nggak kelihatan Kak, Bu? Nah, udah. Oh, Sekarang udah. mungkin karena saya share screen, Bu. Jadi Oh, saya dari iPad soalnya. Nah, sekarang ini udah. bisa. Oh, sekarang udah. Tadi Baik, udah. kalau gitu. Udah.
Tadi ketutup ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya berpantun ria dulu sebelum saya memperkenalkan topik dan juga anggota kelompok kami. Tolong dicakepin ya, Bapak Ibu. Siap. Baik, jalan-jalan ke kota Karawang. Cakep. Cakep. Singgah sebentar membeli ikan. Cakep. Cakep. Selamat siang, menjelang sore para pendidik dan juga para pejuang. Cakep. Mari kita mulai materi dan juga diskusi tentang hukum lingkungan. Cakep. Tepuk tangan. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kelompok 7 dalam mata kuliah Geografi Sosial dan Lingkungan akan mempresentasikan topik mengenai hukum lingkungan dalam perspektif geografi sosial dan lingkungan. Adapun 4 anggota dalam kelompok kami, yang pertama adalah saya sendiri, Astriani Faradita Ritonga, lalu ada Ibu Chandriani, ada Ibu Indriani Diah Puspitawati, dan juga ada Ibu Utiah. Nah, kita akan langsung dengarkan dari materi yang pertama. Ini akan disampaikan oleh Ibu Utiah. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, izin untuk menyampaikan pemaparan materi pada kelompok kami mengenai hukum lingkungan alam perspektif geografi, sosial, dan lingkungan. Latar belakang permasalahan lingkungan hidup dewasa ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Eksploitasi yang tidak terkendali, perubahan tata guna lahan, pencemaran, serta krisis iklim merupakan fenomena yang tidak hanya berdampak secara ekologis, tetapi juga secara sosial. Dalam perspektif geografi, sosial, dan lingkungan, hubungan antara manusia dan lingkungan bersifat timbal balik dan dinamis. Hukum lingkungan hadir sebagai instrumen normatif yang mengatur perilaku manusia agar selaras dengan prinsip berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, implementasi hukum lingkungan seiring menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, konflik kepentingan ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Next. Bisa diinikan Bu, tidak terlihat. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana konsep hukum lingkungan dalam perspektif geografi sosial dan lingkungan. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dasar dalam hukum lingkungan. Yang ketiga, bagaimana implementasi hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Keempat, apa tantangan dan solusi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Adapun tujuan penulisannya diantaranya yang pertama, menganalisis konsep hukum lingkungan dari perspektif geografi sosial dan lingkungan, mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan, kemudian yang ketiga menjelaskan implementasi hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, dan yang keempat adalah mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Next. Bab yang pertama adalah tentang bab kedua landasan teori. Konsep hukum lingkungan, di mana hukum lingkungan adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup, termasuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Menurut para ahli, hukum lingkungan memiliki dua dimensi utama. Di antaranya ada hukum lingkungan klasik, kemudian ada hukum lingkungan modern. Adapun untuk hukum lingkungan klasik, yaitu berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, sedangkan untuk lingkungan modern adalah berorientasi pada perlindungan dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, hukum lingkungan diatur dalam Undang-Undang pada nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Silakan selanjutnya bisa dilanjut oleh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya sudah dimention oleh Bu Utiah bahwa ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang biasa disebut PLH. Namun Bapak Ibu, kita perlu mengetahui bahwa ternyata PPLH ini tidak hanya pembahasan satu kali saja, ternyata ada perkembangan-perkembangannya atau bisa kita sebut juga sebagai sebuah evolusi hukumnya juga. Nah, maka dari itu saya akan memaparkan mengenai evolusi dan paradigma hukum lingkungan.
Jadi hukum lingkungan ini mengalami perkembangan dari pendekatan sektoral menuju pendekatan integratif dan berkelanjutan. Secara konseptualnya kita akan melihat ini dari 3 fase utama. Yang pertama fase eksploitatif, yang kedua fase regulatif, yang ketiga ada fase integratif dan partisipatif. Untuk fase yang pertama yaitu fase eksploitatif, lingkungan dipandang sebagai sumber daya ekonomi semata tanpa regulasi yang ketat. Jadi pada fase ini alam dipandang murni sebagai komoditas ekonomi yang bebas dikeruk demi keuntungan material tanpa adanya aturan, tanpa adanya regulasi yang ketat. Jadi otomatis pasti akan menimbulkan berupa kerusakan. Lalu di fase kedua, ini ada fase regulatif atau command and control. Di sini negara mulai mengatur melalui perizinan, standar baku mutu, dan juga ada sanksi hukumnya. Di sini kita sudah melihat bahwa negara sudah mulai mengambil peran penuh untuk mengintervensi kegiatan ekonomi yang sebelumnya dilakukan pada fase eksploitatif, di mana kegiatan ekonomi lewat pendekatan hukum formal sifatnya mungkin lebih memaksa, sehingga pemerintah menetapkan standar baku mutu, syarat perizinan, dan juga sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Lalu fase terakhir ada fase integratif. Mungkin ini tidak terakhir, tapi mungkin ada fase lainnya karena evolusi terus masih berjalan seiring dengan perkembangan kondisi lingkungan. Fase yang selanjutnya atau fase ketiga, fase integratif dan partisipatif. Hukum lingkungan tidak hanya bersifat top down, ya tapi juga melibatkan masyarakat, sehingga pendekatan ekosistem dan instrumen ekonomi ini bisa saling berkolaborasi. Dalam hal ini, hukum lingkungan modern tidak lagi sekedar melarang atau menghukum secara kaku dari atas ke bawah. Tapi fase ini memadukan keterlibatan aktif masyarakat sipil, pendekatan ekosistem yang menyeluruh, serta pemanfaatan instrumen ekonomi yang tentunya berkelanjutan. Kemudian kita akan mengenal konsep dasar geografi sosial dan lingkungan dalam hukum lingkungan. Perlu diketahui Bapak Ibu, pendekatan geografi sosial dan lingkungan memperluas pemahaman hukum lingkungan melalui dimensi spasial dan juga sosial. Beberapa konsep kuncinya antara lain ada relasi manusia dengan lingkungan, kedua daya dukung dan daya tampung lingkungan, ketiga spatial inequality atau ketimpangan spasial, dan terakhir ada territorial governance. Nah, di sini mengenai relasi manusia dan lingkungan, kita bisa melihat hubungan ini bersifat dialektis. Jadi ada timbal baliknya dan saling mempengaruhi tentunya. Aktivitas sosial ekonomi manusia mengubah kondisi alam dan juga sebaliknya. Jadi alam juga bisa merubah aktivitas manusia. Perubahan tersebut akhirnya mengubah struktur sosial di lingkungan masyarakat juga. Lalu yang kedua, mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan, batas kemampuan suatu lingkungan atau ekosistem untuk dapat menghidupi makhluk itu punya tarafnya tertentu ya. Jadi ada daya dukungnya serta kemampuan alam untuk menyerap zat, energi atau limbah tanpa merusak dirinya sendiri. Yang ketiga, mengenai spatial inequality, di sini kita bisa melihat bahwa distribusi dampak kerusakan lingkungan di bumi ini tidak pernah merata. Secara sosial, wilayah atau kelompok masyarakat miskin dan rentan cenderung menanggung dampak buruk pencemaran yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah elit. Mungkin kita bisa melihat secara realitasnya wilayah-wilayah yang terdapat di pinggiran atau mungkin komuter region. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada banyak wilayah-wilayah pinggiran dipenuhi dengan industri dan juga dekat dengan TPA atau tempat pembuangan sampah akhir seperti itu. Lalu yang keempat, mengenai territorial governance, pengelolaan dan pembuatan kebijakan lingkungan yang berbasis pada karakteristik wilayah yang kontekstual. Jadi aturan itu nggak boleh dipukul rata secara nasional, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah-wilayah yang ada. Dan tentunya ini harus berbasis dengan local wisdom atau kearifan lokal yang memang sudah ada di tempat tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan juga mengenai prinsip-prinsip hukum lingkungan. Di sini kami memaparkan 5 prinsip hukum lingkungan meliputi 1, prinsip pembangunan berkelanjutan. Kita sudah sering dengar ya mengenai yang namanya pembangunan berkelanjutan. Ini adalah prinsip di mana memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan untuk generasi yang akan datang. Nah, di sini berarti kita sebagai manusia memiliki aktivitas-aktivitas tertentu antara lain kita harus memahami prinsip menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi,
pemenuhan kebutuhan manusia saat ini dan juga tentunya kelestarian alam agar generasi yang masa mendatang itu bisa juga mendapatkan manfaatnya ya. Jadi tidak dihabiskan sekarang. Yang kedua, prinsip pencegahan atau preventive principle di sini mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Dalam hal ini tindakan proaktif yang bisa kita lakukan itu untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya sudah dapat diprediksi secara ilmiah sebelum kegiatan dimulai. Contoh realnya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar AMDAL. Ya, AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kalau misalnya kita lihat sudah banyak pembangunan-pembangunan sekitar wilayah kita, jadi pabrik atau industri besar itu sebelum mendirikan bangunan tempat mereka beraktivitas, itu tuh harus ada AMDAL-nya. Seperti apakah memenuhi atau tidak. Lalu prinsip yang ketiga, prinsip kehati-hatian. Di sini tindakan pencegahan tetap dilakukan meskipun belum ada kepastian ilmiah. Di dalam hal ini, jika ada ancaman kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah yang mutlak tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindak pencegahan. Contohnya misalnya, pelarangan peredaran atau penggunaan jenis pestisida kimia baru atau produk rekayasa genetika. Yang pastinya itu berbahaya bagi ekosistem ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa ada dilakukan tindak pencegahannya. Lalu yang keempat, di sini disebutkan prinsip polluter pays. Jadi pihak yang mencemari itu harus punya tanggung jawab. Jadi siapa yang melakukan kerusakan, maka dia harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Dalam hal ini, siapapun pelakunya, aktivitas pencemaran atau perusakan lingkungan wajib memikul biaya pemulihan, ganti rugi, atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan. Lalu yang kelima, prinsip partisipasi publik, di mana masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Dalam hal ini bisa saya sebutkan bahwa sejatinya bahwa setiap lingkungan itu kan memang sudah ada masyarakatnya ya. Jadi sehingga kita nggak boleh mengabaikan bahwa masyarakat lokal itu adalah orang-orang yang juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Nah, contohnya seperti ini, pelaksanaan konsultasi publik atau sosialisasi terbuka antara pihak pengembang yang dimana misal saya contohkan misal pembangunan bendungan atau jalan ya, jalan aja deh. Jadi dalam hal ini ketika terjadi pembangunan tersebut, kita tidak boleh mengabaikan adanya eksistensi masyarakat lokal. Nah, di sini konsultasi publik atau sosialisasi terbuka harus dilakukan. Jadi warga berhak memberikan masukan, menyatakan keberatan bila memang mungkin pembangunan tersebut bisa melanggar adat istiadat ya, atau mungkin lokal wisdomnya mereka, atau mungkin menegosiasikan mitigasi ya terhadap dampak yang mungkin akan ditimbulkan ketika proyek ini berlangsung dan sudah jadi. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Ibu Chandriani. Silakan. Iya, terima kasih untuk Ibu Asriani. Selain tadi ada prinsip hukum, ini ada prinsip hukum lingkungan yang berelaborasi dengan akademik yang lebih dalam. Satu yaitu prinsip international equity, yaitu keadilan antar generasi dan pemanfaatan sumber daya. Dua yaitu prinsip intergenerational equity, keadilan dalam distribusi manfaat lingkungan. Tiga yaitu prinsip good environment governance, meliputi transportasi, akuntabilitas, dan partisipasi. Empat yaitu prinsip strict liability, yaitu tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Lima, prinsip subsidiarity, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan pada level pemerintah terdekat atau masyarakat. Berikutnya, Bu. Ya, berikutnya ini. Bukannya ini. Ya, maaf ya teman-teman ada kesalahan. Yang berikutnya adalah teori-teori pendukung pendalaman akademik. Satu yaitu teori ekologi politik atau political ecology. Teori ini mengkaji bagaimana kekuasaan dan kepentingan ekonomi mempengaruhi distribusi sumber daya alam atau konflik lingkungan seringkali merefleksi dari ketimpangan kekuasaan. Kedua yaitu teori pembangunan berkelanjutan berbasis pada tiga pilar utama ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pendekatan ini menuntut integrasi lintas sektor dan lintas wilayah. Tiga yaitu teori keadilan lingkungan atau environment justice, menekankan bahwa tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses dan perlindungan yang sama terhadap lingkungan. Empat, teori resiliensi sosial ekologi atau sosial ekologi resilience, kemampuan sistem sosial dan lingkungan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan. Lima, yaitu teori governance lingkungan yang menggeser peran negara dari regulator tunggal menjadi fasilitator kolaborasi antara pemerintah swasta dan masyarakat. Berikutnya adalah bab 3 pembahasan. Analisis analisis implementasi hukum lingkungan di Indonesia. Implementasi hukum lingkungan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan geografi. Instrumen utama meliputi satu, instrumen preventif, yaitu AMDAL, Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. Tiga, tata ruang berbasis lingkungan. Berikutnya, instrumen represif, yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Ya, bagian B, analisis spasial dalam penegakan hukum lingkungan. Pendekatan geografi menunjukkan bahwa wilayah industri memiliki tingkat pencemaran tinggi, wilayah hutan, konflik lahan, dan deforestasi. Ketiga, perkotaan, tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Iya. Silakan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Indri. Baik, terima kasih Bu Chandri, Bu Paradita, dan Bu Uti yang sudah menyampaikan. Eh, jadi izin melanjutkan teman-teman. Pada bagian ini kami mencoba untuk membahas mengenai strategi penguatan hukum lingkungan. Jadi menurut kelompok kami, penegakan hukum lingkungan itu tidak cukup hanya dengan membuat aturan saja, tetapi juga perlu didukung oleh pendekatan yang lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Yang pertama, adanya pendekatan spasial terintegrasi gitu ya. Jadi artinya kebijakan lingkungan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Karena setiap daerah itu akan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi geografis maupun sosial. Kemudian yang kedua, adanya penguatan partisipasi masyarakat. Masyarakat di sini perlu dilibatkan dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan lingkungan, karena mereka adalah pihak yang langsung merasakan dampaknya. Kemudian yang ketiga adalah reformasi penegakan hukum. Jadi bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tepat, konsisten, dan tidak tebang pilih agar memberikan efek maupun perusakan lingkungan itu sendiri. Selanjutnya ada pendekatan kearifan lokal. Nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat sebenarnya banyak yang mendukung pelestarian lingkungan, sehingga perlu dipertahankan dan dijadikan bagian dari pengelolaan lingkungan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pendekatan kolaboratif atau collaborative governance, yaitu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Bisa berikutnya Bu Dita. Ya, sebagai penutup mungkin ya dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif geografi, sosial, dan lingkungan, keberhasilan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat. Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang mampu mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan lingkungan secara bersama-sama. Kemudian untuk saran, bagi pemerintah tentunya perlu memperkuat penegakan hukum lingkungan agar lebih efektif. Selain itu, kebijakan juga perlu disesuaikan dengan kondisi geografis setiap wilayah.
Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan lingkungan, karena pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Dan yang terakhir, penelitian lanjutan masih diperlukan untuk memahami dinamika lingkungan dan permasalahan sosial yang terus berkembang. Demikian mungkin pemaparan dari kelompok kami mengenai hukum lingkungan dalam perspektif geografi sosial dan lingkungan. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya penegakan hukum lingkungan yang berkelanjutan dan berpihak pada keseimbangan antara manusia dan alam. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Juga untuk Bapak dosen kita, kami siap menerima pertanyaan ataupun masukan-masukan dari rekan-rekan di kelas XC. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Dita. Baik, terima kasih Bu Indri. Sekian Bapak Ibu presentasi dari kami. Sekarang kita akan buka sesi diskusi dan juga tanya jawabnya. Bapak Ibu, saya himbau sekali lagi bahwa untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat yang ada di Zoom. Bila ada pertanyaan, kami akan menjawab dari pertanyaan yang paling atas terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu. Bu Dita, boleh bertanya Bu Dita? Silahkan Bu Nia. Iya. Terkait isu yang sedang ramai ya saat ini ya, apalagi mengenai apa pesta babi seperti itu ya, yang sekarang tuh lagi dibicarakan lagi hangat-hangatnya begitu. Ini kan mengenai apa ya peran dari para penegak hukum gitu ya, di mana para seperti tentara atau jaksa ataupun polisi ini begitu apa ya begitu diatur oleh pemerintah gitu ya untuk melakukan hal-hal yang dianggap apa ya untuk kita sendiri mungkin yang awam itu terjadinya kerusakan lingkungan di daerah Papua itu kan benar-benar merugikan kita semua. Nah, untuk pertanyaannya dalam perspektif pembangunan maaf, maaf. Tapi tidak berwarna, Sebentar. Bu. Tanya, Iya, nggak iya, apa-apa. maaf. Kata si Iya tadi bagusan kuning. Nih, lihat. Tuh. Tuh, lihat nih. Oh, jadi berubah. Nah, pertanyaan adalah bagaimana sih pendekatan geografi sosial ini dapat membantu para penegak Kan disuruhnya hukum nabrakin. dalam memahami bahwa pelanggaran lingkungan hidup itu bukan sekedar masalah pelanggaran pasal, melainkan ada masalah ketimpangan spasial dan sosial di dalamnya. Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih Bu Dita. Baik, terima kasih Bu Nia. Saya akan coba simpulkan. Berarti pertanyaannya ini tentang pemahaman ya, bagaimana pelanggaran lingkungan hidup itu ternyata bukan sekedar masalah pelanggaran pasal saja, tapi juga ada masalah ketimpangan spasial seperti itu ya. Baik, mungkin kelompok kami akan menampung dulu pertanyaannya ya, sambil mencari jawabannya, berdiskusi di grup. Lalu ada pertanyaan kedua, ada dari Ibu Salsabila, apakah ingin menyampaikan langsung pertanyaannya? Mungkin ada tambahan-tambahan dari pertanyaannya? Oke, iya Ibu. Izin bertanya ya. Silakan. Oke. Nah, dari pembahasan hukum lingkungan tadi, saya melihat bahwa fokusnya tidak hanya pengendalian lingkungan, tetapi tata kelola lingkungan juga. Nah, yang saya tanyakan mengapanya aja sih Bu, gitu. Jadi kayak mengapa paradigma hukum itu sangannya? Oke. Baik, terima kasih Bu Salsabila. Untuk pertanyaan ketiga di sini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Bu Sepia. Ya, Bu. Iya, silakan Bu Sepia. Ya, mungkin tadi sudah saya ketik ya kurang lebih pertanyaannya karena tadi permasalahan lingkungan hidup ini kan dewasanya sering apa ya sudah semakin meningkat ya baik aktivitas manusia ataupun pemanfaatan sumber daya alam yang terus-menerus terjadi eksploitasi yang tidak terkendali. Maka yang saya tanya itu dari perspektif pembangunan berkelanjutannya, apakah regulasi lingkungan di Indonesia lebih bersifat preventif atau represif terhadap kerusakan sumber daya alam? Terus menurut kelompok Ibu bagaimana dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup? Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Sepia. Ya, Bagaimana teman-teman saya di kelompok 7? Apakah sudah siap menjawab? Mangga, Bu Chandri, Bu Uti, atau saya, atau Bu Dita? Atau mungkin saya ini dulu kali ya, kasih sedikit intro jawaban dulu, nanti Bu Indri bisa Oh nih ya, menyempurnakannya seperti itu ya. ya. Iya, ini pertanyaan pertama dulu dari Bu Nia, karena ini adalah tadi Bu Nia sempat mention salah satu yang lagi ini ya, yang lagi jadi Lagi ya pembahasan. viral. Betul, viral banget. Jadi memang benar bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai lingkungan ini gitu ya. Salah satunya adalah mengenai bagaimana sih posisi hukum gitu ya mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungan. Nah, kalau di sini pertanyaan Bunia, bagaimana pendekatan geografi sosial itu bisa membantu aparat penegak hukum dalam memahami bahwa pelanggaran lingkungan hidup bukan sekedar masalah pelanggaran pasal, tapi ada juga masalah spatial inequality-nya gitu ya. Nah, di sini pertama saya sih pengen ini dulu ya, mungkin menjelaskan terlebih dahulu mengenai kan tadi kita sudah membahas mengenai adanya ketimpangan spasial. Berarti harusnya ada keadilan spasial seperti itu ya, spatial justice. Di sini geografi sosial itu ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ruang tidaklah netral ya, di mana ketimpangan spasial itu bisa terjadi ketika beban lingkungan seperti mungkin polusi, limbah, kerusakan lahan gitu ya, secara sengaja bahkan tidak disengaja itu dialokasikan ke wilayah yang dihuni oleh kelompok masyarakat rentan atau marginal atau terpinggirkan lah ya bahasanya. Nah, di sini kita perlu tahu dulu ternyata untuk pemahaman mengenai keadilan spasial itu perlu dipahami oleh para penegak hukum ini, di mana dengan pendekatan ini para penegak hukum itu bisa melihat apakah sebuah pelanggaran lingkungan seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, hal-halnya seperti polusi, limbah, kerusakan lahan yang terjadi di wilayah yang secara historis memang dikorbankan secara spasial. Jadi penegak hukum dapat melihat polanya, mengapa industri kotor selalu berdekatan dengan pemukiman miskin gitu ya. Ini bukan kebetulan, tapi ternyata itu ada hasil dari ketimpangan kekuasaan dalam tata ruang seperti itu. Nah, di sini ternyata setelah kita lihat mereka juga harus menilai gitu ya, para penegak hukum ini harus menilai bahwa ternyata ada sebuah kerentanan dalam strukturnya. Nah, oleh karena itu harus diidentifikasi nih struktur kerentanannya, di mana pelanggaran lingkungan itu seringkali berdampak lebih berat pada kelompok sosial tertentu justru karena lokasi geografisnya. Maka dalam penyidikannya, bahasanya penyidikan ya, dalam penyidikannya mereka tuh harus bisa melihat lebih luas karena tidak boleh ngelihat siapa sih yang membuang racun, siapa sih yang buang limbah gitu ya. Tapi siapa yang menanggung dampaknya secara tidak proporsional. Geografi sosial jadinya membantu nih memetakan kerentanan sosial misalnya komunitas nelayan tradisional yang kehilangan akses ruang laut akibat reklamasi yang ilegal. Maka penegak hukum bisa memahami bahwa kerugian yang dialami korban itu bukan hanya fisik, tapi hilangnya ruang hidup yang tidak bisa diganti hanya dengan denda material. Nah, lalu juga dalam hal ini kita juga bisa seperti menyimpulkan bahwa sejatinya para penegak hukum ini harus bisa menilai pasal mana sih yang dilanggar gitu ya. Jadi bisa menilai juga di mana sih pelanggaran ini terjadi. Terus siapa sih yang secara sosial diuntungkan dan siapa yang secara sosial dirugikan secara ruang, dan mungkin juga bisa dilihat sejarah ketimpangannya. Kenapa bisa ada penyebab pelanggaran ini gitu ya. Kenapa bisa pelanggaran ini terjadi di tempat seperti itu. Jadi kalau misalnya dari saya secara apa namanya keseluruhannya penegak hukum itu bisa memutuskan bagaimana hal itu bisa dilihat ya secara hukum dengan cara tadi melihat ada poin-poin tertentunya seperti itu. Bagaimana dengan Bu Indri atau mungkin teman-teman lain? Mungkin ada yang mau menambahkan? Sudah cukup gamblang oleh Bu Dita, karena ternyata pertanyaan kita banyak sekali nih. Oh iya. Tapi Oh, kembalikan dulu kepada penanya, mungkin Bu Nia. Mudah-mudahan Budi. nanti sih ada penguatan ya dari dosen kita di penghujung. Ya, nah, tadi kan aku Hmm. cobain. Atau Bu Ibu Chandri cukup. barangkali ingin menambahkan. Makasih Bu Dita. Makasih Bu Dita atas jawabannya. Saya pikir itu sudah
apa namanya, menambah lah ya informasi-informasi yang tadi disampaikan sehubungan dengan apa namanya ketimpangan sosial yang terjadi dan yang berbenturan dengan aparat hukum seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya, kembali kasih Ibu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dan ketiga di termin pertama terlebih dahulu ya dari Ibu Salsabila dan Ibu Sepia. Bagaimana teman-teman kelompok 7? Ada yang sudah ready untuk menjawab pertanyaan dua teman kita? Tadi terkait apa Bu? Bu Salsa, paradigma apa tadi saya ketinggalan mencatat. Paradigma hukum lingkungan saat ini tidak hanya fokus pada pengendalian, tapi juga fokus pada tata kelola lingkungan. Oh, iya, iya, iya. Mungkin ada Bu Chandri mau menyampaikan dulu? Ya, boleh, Bu. Oh, boleh, mangga, mangga. Ya. Mengapa paradigma hukum lingkungan saat ini tidak hanya fokus pada pengendalian, tapi fokus juga pada tata kelola lingkungan, gitu ya pertanyaannya dari Ibu Salsabila. Pergeseran paradigma hukum lingkungan dari sekedar pengendalian bersifat reaktif dan hukum setelah terjadi kerusakan ke arah tata kelola atau good environment governance terjadi karena sifatnya masalah lingkungan kini jauh lebih kompleks. Pendekatan tata kelola dipilih karena beberapa alasan krusial berikut. Sifat krisis yang menyeluruh, yaitu masalah seperti perubahan iklim atau deforestasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan melarang atau menghukum pelanggar. Dibutuhkan juga strategi holistik yang melibatkan perencanaan, pencegahan, dan pemulihan secara sistematis. Yang kedua, keterlibatan multi pihak atau tata kelola menuntut partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sehingga kebijakan menjadi lebih partisipatif dan berkeadilan. Ketiga yaitu pendekatan holistik, yaitu tata kelola mencakup transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang kuat. Hal ini menjadikan perlindungan ekosistem lebih terarah. Mungkin itu, oh iya, untuk mendalami berbagai konsep tata kelola dapat dibaca dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk Ibu Salsabila ya. Ya. Bagaimana Ibu Salsabila? Atau mungkin teman-teman dari kelompok 7 bisa menambahkan terlebih dahulu atau sudah cukup? Sedikit ditambahkan ya, Bu. Silakan Ibu Tia. Izin. Ya, selain apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Chandriani, ini penambahannya adalah mengatasi akar penyebab kerusakan lingkungan. Nah, kita ketahui bahwa lingkungan itu kan sangat penting ya di sini. Tapi ternyata orang-orang ini banyak sekali yang paham tetapi tidak menerapkannya gitu. Paham bahwa ini bisa hancur atau bisa rusak atau bisa terjadi erosi dan sebagainya. Namun tidak ada rasa atau tidak ada kepedulian dalam jangka waktu yang panjang. Jadi banyak sekali kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tata kelola yang lemah ya. Seperti bisa juga dengan adanya perizinan juga yang tidak transparan. Biasanya kan orang yang berpuasa itu adalah sangat mudah sekali untuk mendapatkan perizinan dibandingkan dengan orang-orang biasa. Nah, ini pengawasan yang kurang efektif, konflik, kemudian kepentingan atau ketimpangan akses terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola menjadi bagian penting dari perlindungan lingkungan. Sedikit cerita atau sedikit untuk kita ketahui, saya mengajar di SMA 2 Rumpin. Di situ kan mayoritas masyarakat di situ adalah seorang yang penggeprek batu gitu ya Bu, penggeprek batu. Tetapi kalau kita masyarakat kecil itu biasanya kalau ngambil batu itu tidak begitu banyak ya, sedikit, hanya sedikit saja. Dan ternyata antara aparatur yang ada pemerintahan di situ, baik desa, kemudian kecamatan dan sebagainya, itu memberikan suatu edukasi kepada masyarakat bahwa untuk menambang untuk batu ataupun pasir itu akan merusak alam.
Namun ternyata setelah diberikan edukasi, mereka memahami ternyata yang berdampak itu sekarang bukan orang-orang yang biasa saja, melainkan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi kalau orang yang biasa mungkin tadi ngambilnya adalah hanya sedikit ya Bu. Tetapi kalau orang yang berkuasa itu menggaruknya itu lebih banyak lagi. Nah mungkin di sini tidak hanya kepada orang-orang yang kecil, masyarakat kecil saja yang memberikan edukasi, tetapi kepada semua pihak itu juga harus ada rasa dan ini juga tentunya harus semua stakeholder baik camat, kemudian desa, kepolisian dan sebagainya itu harus mementingkan untuk kedepannya gitu. Bagaimana alam ini sampai bisa untuk dinikmati oleh anak cucu kita gitu. Begitu saja sih Bu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tia. Bagaimana Bu Salsa? Cukup Ibu jawabannya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaannya Ibu Sepia. Silahkan untuk teman-teman saya di kelompok 7, ada yang mau menjawab? Iya, izin Bu Dita. Silakan Bu Tadi Indri. Ya, Bu Sepia, terima kasih atas pertanyaannya ya. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, apakah regulasi lingkungan di Indonesia itu lebih bersifat preventif atau represif terhadap kerusakan sumber daya alam? Dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup ya? Itu yang ditulis di chat, di kolom chat ya. Jadi menurut kami gitu, bahwa regulasi lingkungan di Indonesia ini memang secara normatif sebenarnya sudah mengarah pada pendekatan preventif. Karena banyak aturan yang menekankan pencegahan kerusakan sebelum terjadi, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dita terkait dengan AMDAL gitu kan, atau tentang perizinan untuk lingkungan, kajian tata ruang, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam praktiknya memang penegakan hukum itu seringkali masih bersifat represif, yaitu biasanya bertindak setelah kerusakan lingkungan itu terjadi gitu. Seperti kita tahu lah ya, misalnya penindakan terhadap pencemaran sungai, kebakaran hutan atau eh, tambang ilegal misalnya, biasanya baru dilakukan ketika dampaknya sudah meluas dan merugikan masyarakat gitu. Jadi selama itu masih aman-aman saja, sepertinya hukumnya juga ya Aman-aman adem-adem saja. aja gitu ya. Heeh. Nah, akibatnya kalau ada kondisi tersebut, maka kualitas lingkungan hidup di Indonesia ya tentu saja masih menghadapi banyak masalah seperti pencemaran air, udara, deforestasi, banjir hingga konflik sosial akibat perebutan sumber daya alam gitu. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa regulasi yang baik belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan. Dan yang terutama mungkin konsistensi ya di kita ini untuk tahapan konsistensi masih untuk konsistensi penegakan hukum masih tebang pilih begitu ya. Dan tentunya kita juga butuh kesadaran semua pihak. Jadi dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kalau menurut kami pendekatan preventif itu sebenarnya lebih ideal karena tidak hanya menghukum pelaku, tetapi menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat untuk generasi sekarang maupun generasi kita yang akan datang. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, nanti ada penguatan barangkali dari rekan-rekan yang lain. Mangga saya kembalikan Bu Dita. Baik. Nah, bagaimana untuk jawabannya? Ya, alhamdulillah Bu terima Ziko? kasih. Cukup detail ya tadi. Berarti bahwa memang kalau belum kelihatan timbul meluas gitu ya, tadi tidak di apa tindak lanjut gitu ya sebelum tadi dampaknya yang banyak. Ya, makasih Bu Dita untuk jawabannya, cukup jelas sekali. Nanti Alhamdulillah. Baik. Pas. Sebentar saya ingin menanyakan dulu ke Pak dosen. Pak dosen, apakah masih bisa dibuka untuk termin kedua pertanyaannya karena mengingat pertanyaan di kolom chat ternyata banyak sekali ya. Sangat antusias dengan topik ini ternyata teman-teman kita. Nggak usah ini aja diselesaikan. Oh, seperti itu. Berarti cukup untuk 3 penanya saja ya, Pak? Ya, tapi udah semua belum? Kalau di sini ada cukup banyak pertanyaan, Pak. Jadi makanya tadi saya tanyakan apakah bisa dibuka termin kedua untuk 3 pertanyaan lagi atau mungkin 2 pertanyaan lagi. Tapi di kolom chat udah dijawab belum? Sudah baru 3. Masih Oh, ada masih ada lagi, Pak. Ya, dijawab aja dulu ya. Nanti yang dari kolom chat aja. Baik. Terima kasih, Bapak.
Kalau begitu saya akan buka termin kedua untuk pertanyaan selanjutnya ya. Di sini saya ambil pertanyaan paling atas dulu dari Pak Ariel, dari Pak Mulyana, dan juga dari Bu Ages. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Pak Ariel, mohon izin saya bacakan langsung aja ya Pak pertanyaannya. Di sini pertanyaannya lebih detail di lingkungan sekolah. Banyak sekolah menerapkan sanksi bahkan hukuman fisik ringan seperti membersihkan halaman bagi siswa yang melanggar aturan kebersihan atau merusak. Apakah pendekatan sanksi lebih efektif untuk menumbuhkan kecerdasan ekologis atau sekolah sebaiknya membuat keadilan restoratif di mana siswa diarahkan untuk memulihkan apa yang telah dia langgar atau rusak? Dan seperti apa bentuknya? Bagaimana teman-teman kelompok 7? Apakah sudah siap jawabannya? Izin Bu, izin Bu Silakan. Dita. Saya tertarik dengan Pak Ariel nih, pertanyaan Pak Ariel. Karena ini yang langsung ya sehari-hari kita sering hadapi begitu ya. Jadi kalau menurut saya pendekatan sanksi itu memang bisa memberi efek jerak gitu ya, tapi dalam jangka pendek jatuhnya. Nah, jadi belum tentu efektif juga untuk membangun kesadaran dan kecerdasan ekologi siswa dalam jangka panjang. Jadi kalau siswa itu hanya takutnya dihukum, maka nanti yang ada kepedulian lingkungan yang muncul juga cenderung bersifat formalitas gitu. Jadi bukan kesadaran internal dari dirinya gitu ya. Nah, karena itu pendekatan keadilan restoratif lebih relevan kalau menurut saya diterapkan di sekolah. Karena dalam pendekatan ini biasanya siswa itu tidak hanya dihukum, tapi juga diajak memahami dampak dari perilakunya dan bertanggung jawab memulihkan kerusakan yang telah terjadi gitu. Jadi pendekatan ini saya rasa lebih edukatif karena menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan ekologis. Kalau tadi dikatakan untuk contoh-contohnya gitu ya, misalkan siswa membuang sampah sembarangan, ya mereka juga diajak untuk atau diarahkan mengelola bank sampah atau membuat kampanye kebersihan. Seperti di contoh di saya, karena kita ada MBG ya, tadi ada pertanyaan juga dari Bu Ages nih terkait MBG. Jadi sampah MBG itu luar biasa. Anak-anak kalau menu-menu tertentu dia suka itu habis. Tapi kebanyakan anak kalau udah dapatnya sayur gitu, udah nggak bakal habis saja. Nah akhirnya awal-awal itu udah terbuang kemana-mana sehingga gotnya bau dan lain sebagainya. Padahal kita sudah siapkan ya ada tempat sampah organik, anorganik dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita kita rumuskan di sekolah itu untuk mereka sendiri yang akan mengelola sampah bekas MBG. Jadi akhirnya kami buatkan di ruang terbuka itu kami punya lahan sedikit untuk mereka mengelola menjadikan sampah-sampah MBG itu menjadi kompos gitu ya sehingga bahkan sekarang sampai ada magotnya itu sampai bisa dijual gitu. Akhirnya mereka senang. Jadi ketika ada yang tidak habis MBG itu mereka langsung lari ke area itu. Saya bilang mau apa? Bentar lagi kita mau panen maggot Bu, gitu ya. Maggotnya nanti mau dijual Bu, gitu. Akhirnya mereka suka gitu ya. Jadi ya itu mungkin kita ajak mereka untuk mengelola apa yang seharusnya memang mereka mereka kelola karena kepedulian itu tadi ya terhadap lingkungan. Atau misalnya siswa yang merusak tanaman, nah itu kita minta untuk merawat gitu ya, merawat dan menanam kembali tanaman. Nah, memang di sekolah saya juga tiap-tiap kelas itu ada diberi tanggung jawab satu atau dua pohon yang memang mereka harus rawat gitu. Mereka harus rawat setiap hari, pohonnya ditulisin, ini punyanya kelas berapa gitu. Maka itu menjadi istilahnya tabungan mereka gitu ya. Kita nanam pohon ini kita rawat nih dalam satu kelas kita merawat gitu. Nah mungkin seperti itu Pak Ariel yang sedikit sudah dipraktekkan di sekolah saya gitu. Mungkin itu saja Bu Dita. Ya, baik. Saya pengen menambahkan sedikit nih jawaban dari Bu Indri. Jadi kalau misalnya dilihat dari jawabannya Bu Indri ya pada intinya seperti ini sih ya Pak Ariel. Jadi pendekatan restoratif itu ternyata eh bisa membuat sebuah hukuman itu jadi lebih mendidik kalau menurut saya ya. Jadi di mana anak-anak atau peserta didik itu justru diajak untuk menyadari bahwa mereka dihukum bukan karena salah saja gitu kan, tapi mereka dihukum karena mereka harus memulihkan apa yang sudah mereka rusak gitu ya. Nah, atau mereka buat ya tadi ya salah satu contohnya adalah MBG gitu kan. Kalau tidak habis maka mungkin bisa dibuat seperti demikian. Jadi di mana kecerdasan ekologis ini bisa tumbuh juga empati terhadap lingkungannya, di mana
ketika empati tersebut terbangun gitu ya, maka memperlihatkan secara langsung bahwa kerusakan lingkungan adalah sebuah bentuk tanggung jawab bersama gitu. Tidak hanya pihak-pihak tertentu tapi ternyata seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu. Karena tindakan buruk terhadap lingkungan walaupun dilakukan oleh beberapa orang atau mungkin di lingkungan yang lebih sempit seperti sekolah, lingkungan sekolah, nah itu ternyata punya dampak merugikan orang lain secara lebih luas. Seperti itu kurang lebihnya. Bagaimana Pak Aril untuk jawabannya? Ya Bu, cukup jelas, amat sangat jelas. Terima kasih Bu. Baik, kalau begitu untuk terakhir ya pertanyaan dari Pak Mulyana mungkin ini saya paparkan juga pertanyaannya. Ketika hukum lingkungan berbenturan dengan klaim ruang historis seperti hutan adat atau wilayah kelola rakyat, seringkali kita melihat bahwa hukum seringkali memprioritaskan legalitas formal kepemilikan negara atau korporasi. Menurut pendapat kelompok Bapak Ibu, bagaimana perspektif geografi sosial menjembatani konflik antara ruang formal hukum dengan ruang hidup sosial guna mencapai keadilan lingkungan? Silahkan kepada teman-teman kelompok 7 bila ingin menjawab. Ketika hukum lingkungan berbenturan dengan klaim. Siapa yang ingin ada yang ingin menjawab? Barangkali Bu Uti atau Bu Chandri? Iya, mungkin saya mau coba eh, menjawab ya. Oh, boleh Bu Kalau Chandri. di kalau di daerah adat misalnya daerah Baduy luar itu mereka hanya mau diberi mengelola untuk menanam padi huma, pisang dan lain-lain. Kalau untuk corporate itu memang mereka tahu jalurnya, tahu hukumnya, tahu caranya untuk bisa seperti pengusaha kelapa sawit, perkebunan kayu itu memang apa namanya ketertinggalan eh, sistem atau informasi mungkin ya yang saya lihat dari dari teman-teman itu jadi memang memang banyak pengelola pengelola yang seperti hutannya banyak itu sebenarnya mereka juga sama pinjam pinjam dari negara kalau kalau untuk menjembataninya kalau kalau setahu saya ya karena memang suami saya kerja di perhutani itu memang masyarakat yang nanam pohon pisang itu juga nggak boleh tuh karena akar pisang itu merusak struktur tanah. Ya, jadi lebih ke menanamnya dan saya juga pernah dengar itu yang kenapa ya memang ada tuh yang buat konten dari Perancis kalau nggak salah tentang kelapa sawit. Kelapa sawit itu kenapa orang Eropa, orang sana tidak makan gorengan karena katanya kalau membutuhkan minyak, minyak itu berbahaya makanya mereka tidak menanam sawit dan tidak makan gorengan gitu. Jadi itu makanya bahayanya ada di Pulau Sumatera yang kemarin terjadi itu banyak. Jadi dia membuat konten terus tidak beberapa hanya dapat sehari dihapus lagi itu. Itu katanya kenapa di Indonesia kebun sawit malah banyak. Makanya kalau terjadi kerusakan seperti itu ya dan kebetulan memang yang mengelola kelapa sawit kan memang bukan masyarakat kecil ya, itu memang perusahaan-perusahaan besar yang tahu caranya, tembus caranya. Mungkin itu ya pemulihan dari saya. Izin menambahkan Bu Dita. Silakan Bu. Ya. Jadi kalau penyelesaian konflik lingkungan ini memang seharusnya tidak hanya memakai pendekatan legal formal saja, tapi bisa juga partisipatif dan kontekstual gitu ya. Misalnya melalui pengakuan hak masyarakat adat atau pemetaan partisipatif atau secara dialog sosial gitu dan kebijakan berbasis keadilan ekologis gitu. Selama ini memang hukum sering menekankan kepada legalitas formal, misalnya berdasarkan adat atau sertifikat atau izin konsesi atau status kawasan gitu ya. Padahal banyak masyarakat masyarakat adat atau masyarakat lokal itu telah hidup dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun gitu, meskipun nggak memiliki pengakuan administratif yang kuat gitu ya. Akibatnya ya sering muncul konflik antara negara, kemudian korporasi dan masyarakat gitu. Makanya harusnya hukum hukum lingkungan ruang hidup masyarakat sehingga tercipta keadilan lingkungan yang lebih berkelanjutan itu kalau menurut saya. Sedikit tambahan saja Bu Dita. Baik, terima kasih Bu Indri.
Nah, untuk pertanyaan Pak Mulyana, Pak Mulyana terakhir ya, Ti. Jadi untuk pertanyaan Pak Mulyana itu pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf Bapak Ibu dengan berat hati bagi teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat tidak bisa kami jawab secara keseluruhan. Mungkin di lain waktu kita dapat berdiskusi lebih lama lagi ya untuk membahas hal-hal yang telah dipertanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau begitu karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.32, kami juga harus memberikan space ya, waktu untuk Bapak dosen menjelaskan materi ini. Maka dengan ini kami akan menutup presentasi dan juga diskusinya. Sebelum saya mengucapkan salam, Bapak Ibu, tadi kan sudah dibuka dengan pantun. Saya akan tutup lagi dengan pantun. Tolong dicakepin ya Bapak Ibu. Oke. Kayu dipahat menjadi bangku. Cakep. Tempat duduk di tengah taman. Teman-teman, terima kasih atas segala banyaknya pertanyaanmu. Cakep. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Pak Rinovian. Terima kasih yang udah memaparkan juga. Tolong yang belum kejawab di chat, nanti di resume dijawab ya, pakai word. Ya. Baik, Bapak. Ya. Jadi dijawabnya pakai word nanti. Semua yang resume yang tadi. Ya, saya dari Pak Mulyana dulu nih, karena nih kemarin saya juga udah masalah yang di Papua gitu ya, dan lain-lain gitu. Ya, jadi tadi ada yang di Baduy gitu. Ya, sama aja. Jadi kalau ada dia berbenturan wilayah tanah ulayat gitu, dia harus karena emang di situ ya, kalau misalnya yang adat itu dia berpedoman karena dia menguasai bahwa di situ dari pemerintah ya, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Itu mungkin dasar utama yang pemerintah. Tapi kalau yang dari hak ulayat, hukum adat adalah hukum ulayat komunal yang telah dikuasai turun-temurun. Ya itu jadi karena udah turunan berapa ratus tahun atau berapa ini, jadi gitu ya. Jadi bagaimana, terus datang lagi ada investasi dari perusahaan gitu. Perusahaan kan juga dilihat mungkin tanah tersebut bisa menguntungkan bagi segi perusahaan. Tapi dari segi ulayat kan dia udah memiliki, sudah mempunyai ratusan tahun dia mengelola tanah tersebut gitu. Jadi hukum adat ini kita perlu ada pengakuan dulu nih sebenarnya nih hasilnya nih. Di sini pengakuan apakah udah diatur pasal 188 ayat pasal 281 Undang-Undang 45. Nah, bahwa masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan diakui keberadaannya melalui peraturan daerah masing-masing gitu. Jadi kalau ada di Baduy ya di Baduy atau di daerah lain juga gitu. Jadi perdanya dari masing-masing daerah gitu. Terus yang kedua tidak boleh bertentangan. Gitu. Hukum adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan juga memenuhi hak asasi manusia, HAM, dan hukum pidana. Nah, dan kalau terjadinya begini apa? Kalau terjadi berbenturan, ya biasanya ada kriminalisasi nih, gitu. Praktek mengelola hutan, tanah secara nasional oleh masyarakat adat sering kali diskriminasi oleh aparat dan perusahaan karena dianggap melanggar izin konsensi negara. Gitu. Nah, kalau berdasarkan degradasi lingkungan dan budaya, eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi sering merusak ruang hidup masyarakat adat dan mengancam mata pencarian yang tadi bilang bahwa nilai-nilai spiritual yang dipegang teguh oleh ketua adat tersebut gitu. Terus langkah penyelesaiannya apa? Di sini hukum nasional cenderung mendominasi ya. Terdapat beberapa instrumen hukum dan langkah yang dapat ditempuh yang terjadi berbenturan tersebut. Ya, kita harus melibatkan lembaga HAM. Apalagi kita punya ada Menteri HAM di sini baru ya. Padahal waktu zaman dulu Gus Dur juga ada Menteri HAM udah ada. Nah sekarang
si Pigai, Menteri HAM-nya ini. Nah, di sini pelanggaran hak masyarakat adat akibat aktivitas perusahaan dapat dilaporkan di dimensi melalui Komnas HAM atau juga Menteri HAM yang sekarang misalnya ada ya. Terus yang kedua adanya uji materi judicial review. Nah, masyarakat atau adat atau koalisi sipil dapat mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang dinilai merampas hak wilayah adat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti biar diajukan atau bagaimana hasilnya dari MK tersebut gitu. Yang ketiga advokasi kebijakan. Organisasi seperti AMAN, Alisi Masyarakat Adat Nusantara biasanya sering mendampingi nih gitu. Mendampingi hukum-hukum adat tersebut gitu. Itu yang ini ya. Nah, makanya kita sering juga berbenturan yang tadi gitu. Jadi yang pernah saya share kan yang di Papua ya kemarin ya. Nah itu kita juga nggak bisa ngapain lagi gitu. Arahan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar. Nah, yang udah ya dari Pak Mulyana ya. Ini yang masalah MBG tadi, misalnya tadi udah dijawab oleh Indriani itu bisa memang kalau misalnya ada anak yang tidak suka dengan menu-menunya itu bagus itu jadi ada lingkungannya benar-benar tercapai gitu. Jadi dia tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah gitu. Dan juga ada solusinya. Misalnya memang mau dibuang dan tidak suka dengan makanan tersebut dijadikan mogut atau tadi itu ya. Ya kayak gitu. Ya makanya sekarang bagaimana kita bisa melihat supaya bisa ini semua. Nah, begitu juga kita bisa lihat ya kayak hukum-hukum yang Pak Deddy lakukan gitu. Deddy Mulyadi yang pertama dia pas dia jadi gubernur di Jawa Barat masalah yang di Puncak Bogor, di mana di situ lahan-lahan hutannya dibabat habis dan dibuat jadi wisata gitu. Itu kan penyerapan airnya nggak bisa menyerap ke dalam tanah tersebut. Nah, tapi sekarang alhamdulillah kalau saya lihat yang pas di puncak itu sudah tumbuh lah, mungkin 0,5 meter, 1 meter juga gitu. Jadi bisa ini juga gitu. Bisa lebih besar walaupun nanti akan lama juga ya gitu. Nah, dalam bagaimana sih kita supaya preventif supaya kerusakan alam yang tadi, nah ini yang tadi saya bilang nih. Jadi kayak misalnya kasus yang banjir bandang di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, kita ini harus membuat lagi lahan-lahan atau menanam kembali nih pohon-pohon yang walaupun memang hasilnya agak lama gitu. Jadi yang benar-benar gundul diperkuat lagi dengan menanam kembali gitu. Supaya tidak benar-benar rusak gitu. Itu yang kita kelolain. Nah, yang penting kita bisa pengendalian nih terhadap lingkungan kita gitu. Nah, ini seperti penegak hukum ya, semua kalau di ini semua saling bersatu nih gitu. Artinya saling bekerja sama, berkolaborasi semua, baik hakim, polisi atau polisi hutan dan lain-lain semua, atau pihak Satpol PP gitu. Nah, dia juga sangat berperan gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan marwah untuk bisa menjaga lingkungan kita di sekolah atau di mana aja kita, atau di rumah atau di lain tempat yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu. Atau juga kalau Bapak Ibu mau buat perusahaan yang tadi itu kan semua harus ada AMDAL tadi. Bukan di perusahaan aja,
setiap kita melakukan aktivitas merusak lingkungan, kita harus lihat juga nih analisa dampak lingkungannya gitu, supaya bisa semuanya tercover dan bisa memperbaiki semua gitu. Ini banyak kasus nih kayak di daerah Jawa Barat kayak di Pantura, mulai dari Kota Bekasi sampai mungkin di Pantura semua lah perusahaan-perusahaan gitu. Nah ini juga banyak perusahaan yang tidak nurut gitu, bahwa AMDALnya kadang-kadang disepelekan gitu, atau dia jalan dulu baru nanti AMDALnya diurus gitu. Ini kadang-kadang juga saya bingung gitu. Dia bisa jalan tanpa melihat AMDAL yang dia buat supaya untuk melakukan usaha-usaha dalam perusahaan tersebut gitu. Nah, ini kalau yang kita dapat pinjaman asing, kita sebenarnya kayak presiden kita kan keliling keluar negeri juga dalam rangka untuk memperbaiki ekonomi kita gitu. Walaupun memang perlu banyak pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan dan juga nanti hasilnya juga akan bisa mendapatkan gitu. Bisa menguntungkan Indonesia atau minimal win-win solution gitu. Itu ya, jadi kita mengharapkan ini yang tadi udah masalah destinasi wisata alam gitu. Ya, jadi saya mengharapkan kita punya kesadaran sendiri dulu nih Bapak Ibu semua. Kalau mengenai sampah kita lihat dulu gitu, jangan sampai kita terleder gitu, atau bahwa membuang sampah itu nggak baik sembarangan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Singapura, itu Bapak Ibu nggak bisa sembarangan gitu, karena di sana udah diatur. Kalau memang biasanya di Indonesia Bapak Ibu buang sampah, buang puntung rokok, nah kalau di Singapura buang puntung rokok aja ketahuan bisa didenda gitu. Jadi saya mengharapkan itu udah bisa menjadi proteksi diri kita supaya tidak bisa melakukan begitu. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang merugikan semua gitu, baik diri kita, perusahaan, dan yang lain-lain juga gitu. Mungkin dari saya itu, ada yang kira-kira belum atau mau menanyakan kembali? Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya lagi? Halo? Bapak Ibu silakan, ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Saya Atau coba masih dirasa sudah. yang belum gitu? Budian, Jangan. mau bertanya Budian? Tidak, senyimak saja. Oke. Bagus itu MBG dan apa tadi itu dan lain-lainnya tadi ya. Yang lain mungkin ada? Ya. Jadi kalau yang memang apalagi belum lah, baru 2 hari ini kepala BGN ini juga, Badan Gizi Nasional juga diamankan ya. Jadi jangan sampai memang sih kalau kita lihat menunya kadang-kadang kurang gimana gitu, makanya anak-anak juga bosen, boring, atau makanya kemarin juga Prabowo di depan forum menunjukkan ayam 1 ekor berapa potong gitu misalnya. Nah kalau dia dipotong sampai 14, ada yang 8 gitu. Nah itu kan ditanya kemarin. Jadi jangan sampai ya gitulah gitu ya, apalagi sampai kecil-kecil juga gitu. Itu ya Bu ya. Ada yang lain?
Bu, ada Bapak? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup? Cukup Bu kalau dari saya Bu. Oke, terima kasih Pak Askar responnya. Yang lain Cukup, Bu. barangkali Cukup, cukup? Ibu. Oke. Udah ya. Ini saya tutup aja ya. Tadi udah ditutup mau Bu Indri atau mau Bu Dita tadi yang tutup. Bu Dita, Pak. Materi hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalau memang ada yang belum puas, nanti ditulis saja di Word yang pihak presentasi ini akan menulis atau dan menjawab juga. Nanti saya akan nambahkan, nanti akan saya balikan lagi ke mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi tambahannya dari kolom chat ini bisa ditulis. Nanti pihak presentasi bisa kirim ke saya. Nanti saya akan kembalikan lagi sama juga gitu. Baik Bapak, siap Bapak. Mohon Ya, ditunggu. demikian materi hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Dan Amin. kita bisa ikuti semua. Amin, gitu. amin. Satu lagi kalau bisa Amin. jangan sampai keluar-keluar itu karena saya keluar-keluar bisa kelihatan dari sini gitu. Ya. Ya dicukupkan ini. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.